Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara kami baru saja mendapatkan informasi bahwa KPK saat ini tengah dalam perjalanan untuk menjemput mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dan kalau kita lihat visualnya, kita juga sedang menantikan KPK telah menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Selain Syahrul, ada juga 2 anak buahnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka. KPK menyatakan kasus dugaan korupsi di Kementan masuk tahap penyidikan. KPK menetapkan 3 tersangka, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Sekjen Kementan Kasdi Subagio, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Sekjen Kementan Kasdi Subagiono juga langsung ditahan oleh KPK. Sementara Syahrul Yassin Limpo dan Muhammad Hatta absen dalam panggilan KPK. Namun malam ini kami mendapatkan informasi KPK tengah dalam perjalanan untuk menjemput paksa Syahrul Yassin Limpo. Sebelumnya Syahrul izin kepada KPK memberikan pemberitahuan untuk tidak dapat mengikuti pemeriksaan karena akan menjenguk ibundanya yang sakit di Makassar. Ini adalah visual terbaru yang kami dapatkan. Ini adalah Syahrul Yassin Limpo yang sudah memasuki gedung KPK pasca dijemput. KPK sebelumnya menunggu kedatangan Syahrul Yassin Limpo di gedung KPK pasca sebelumnya izin untuk tidak dapat mengikuti pemeriksaan karena harus ke Makassar menjenguk sang ibu yang dikabarkan sakit. Namun pasca ditunggu dan tak kunjung tiba ke gedung KPK, KPK akhirnya memilih untuk menjemput paksa Syahrul Yassin Limpo. Sejak menjabat sebagai Menteri Pertanian pada 2019 lalu, Syahrul Yassin Limpo dikabarkan telah meraup uang setoran dari anak buahnya senilai 13,9 miliar rupiah. KPK menyebut uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Syahrul, seperti membayar tagihan kartu kredit dan juga cicilan mobil mewahnya. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak juga mengungkapkan modus korupsi di Kementerian Pertanian. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diduga memerintahkan bawahannya mengumpulkan uang dari pejabat dan ASN di lingkungan Kementan. Dan diinformasikan juga bahwa KPK menyebut Sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta berperan mengumpulkan uang dari pejabat dan pegawai di lingkungan Kementan untuk diserahkan ke Syahrul Yassin Limpo. Dan disebut modus korupsi ex-Menteri Pertanian ini adalah memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang dari lingkup eselon 1, para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon 1. Nilai yang ditentukan adalah 4.000 hingga 10.000 dolar Amerika Serikat atau berkisar 62,8 juta hingga 157 juta rupiah. Total uang yang terkumpul sepanjang 2020 hingga 2022 diinformasikan kurang lebih sekitar 13,9 miliar rupiah. Jurnalis Kompas TV Astri Gunawan sudah ada di gedung KPK untuk menginformasikan penjemputan paksa Syahrul Yassin Limpo. Astri, laporan Anda. Astri, Anda dengar suara saya, Astri? Ya, Livi, saya baru bisa mendengar suara Anda. Ya, ini Syahrul Yassin Limpo sudah tiba di gedung KPK, betul ya? Ini menggunakan topi hitam, jaket hitam. Betul, tadi tiba sekitar pukul 19:20 waktu Indonesia Barat. Tadi tiba sempat ke belakang bagian KPK dulu seperti itu, lalu ke bagian depan dan turun, lalu langsung naik untuk kemudian diperiksa oleh tim penyidik KPK. Saat ini memang kami belum mendapatkan rilis resmi dari pihak KPK terkait dengan penjemputan paksa Syahrul Yassin Limpo, sehingga kami belum mengetahui dari mana Syahrul dijemput, kemudian apakah betul ini memang penjemputan paksa dan apa yang dipertimbangkan oleh KPK hingga akhirnya untuk memutuskan bisa menjemput paksa Syahrul Yassin Limpo. Karena kalau kita ketahui seharusnya memang Syahrul Yassin Limpo ini
diperiksa kemarin Rabu waktu tanggal 11 Oktober 2023 bertepatan juga dengan konferensi pers dari KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun karena ada alasan ataupun juga berhalangan karena harus menjenguk atau membesuk ibunya di Makassar, maka dari itu Syahrul Yassin Limpo ini mengajukan penjadwalan ulang pemeriksaan kepada KPK begitu, dan rencananya memang dilakukan besok siang Jumat 13 Oktober 2023, namun memang tidak sesuai yang disampaikan oleh penasihat hukum atau kuasa hukum dari Syahrul Yassin Limpo, Febri Diansyah, bahwa memang seharusnya besok, tapi malam ini justru mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga sudah tiba di KPK dan langsung masuk ke atas begitu ke gedung KPK untuk kemudian diperiksa tim penyidik KPK.